may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Ini siapa yang Allah beri hidayah, dia yang dapat hidayah. Siapa yang Allah sesatkan dari jalannya, maka selamanya dia tidak pernah berjumpa dengan wali yang bergelar mursyid. Oh, maka dia hebat baca kitab, kenapa dikatakan sesat? Maka dia fasih bacaannya, kenapa dia dikatakan sesat? Ini orang ini banyak menghafal hadis, kenapa dikatakan masih sesat? Apa yang dimaksud dengan tersesat jalan? Sebelum bertemu mursyid, walaupun hebat ilmunya, walaupun banyak hafalannya, walaupun fasih bacaannya, sebelum dia bertemu mursyid, dia tidak mampu membersihkan qalbunya. Yang kedua, dia tidak mampu mengingat Allah dengan ilmu pengetahuan. Inilah yang hakikatnya tersesat jalan. Ini Allah nyatakan, dan membersihkan hati ini sulitnya luar biasa. Dan yang selamat ketika sakaratul maut yang qalbunya bersih. Kan itu ayat Allah. Dia dalam ayat Allah jelaskan, wattaqu yawma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah oleh kalian satu saat nanti tidak ada gunanya harta kalian, pangkat kalian, jabatan kalian, nama besar kalian, ketenaran kalian, apapun juga kemuliaan di dunia ini yang kita miliki, itu satu saat nanti tidak ada manfaatnya, terkecuali orang yang datang pulang kembali kepada Tuhannya membawa qalbun salim, qalbu yang bersih. Nah, ini membersihkan kalbu kalau udah bisa bagaimana? Inilah hakikatnya tersesat jalan. Ilahi anta maqsudi wallahu madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كن مع الله فإن لم تكن مع الله فكن مع من مع الله فإنه يوصلك إلى الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hanafi, sultan al-awliya wa tajul awliya, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Bilal, Profesor, ikhwan wal akhwat, Tariqah Qadir Naqsyabandiyah, pada pesantren Suryalaya, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang berberkah pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajat kita baik urusan dunia dan akhirat, dijadikan Allah anak, istri, keturunan kita orang yang saleh dan salehah, dengan berkat sahibul malakin, dengan berkat Syekh Musi Syahrul Sahibullah Fatah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para guru agama,
perwakilan Jakarta Timur. ya, DPKM perwakilan Jakarta Timur dan seluruh jajaran kepengurusan setelah yang kami hormati sini ada ini yang kami hormati Umang Hakim Ustaz Suparyanto dan semua keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau dan semua keluarga besarnya senantiasa dipanjangkan Allah umurnya, dimurahkan Allah rezekinya, dimurahkan Allah keluarganya, semakin dikuatkan Allah iman, Islam, dan ihsannya. Dan juga yang kami hormati semua ikhwan wal akhwat jamaah majelis zikir Thariqah Qadar Sabadiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan Allah hidayah serta taufiknya sehingga kita bersama-sama diberikan kekuatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki, meluangkan waktu, meninggalkan sesaat kesenangan, kesibukan, kelezatan, kenikmatan duniawi kita masing-masing dengan bersama-sama kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan amalan rutin bulanan bagi semua ikhwan PKM Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu khidmat ilmiah, khidmat amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, apapun yang menjadi tuntunan daripada Syekh Mursyid kepada para murid-muridnya, khusus kita ikhwan PKM Pondok Pesantren Suryalaya, baik itu amalan harian, bulanan, mingguan dan bulanan, ini semuanya adalah proses dalam rangka para murid untuk memproses rohani dalam proses takhalli, pembersihan qalbu. Jadi apapun itu perintah daripada mursyid, itu tujuannya adalah untuk bagaimana murid-murid itu membersihkan qalbu mereka, karena semuanya yang diperintahkan mursyid itu dalam tahap awal bagi perjalanan seorang salik ila Allah, itu awalnya adalah takhalli, itu membersihkan qalbu, baik itu zikir harian, mingguan, manakiban, ini semuanya adalah proses untuk takhalli. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita jangan pilih-pilih, pilihannya yang zikir zaharnya saja atau hanya khotaman saja, manakiban tidak. Karena membersihkan qalbu ini bukan sesuatu yang mudah, ini berat, sulit, luar biasa. Kalau tidak amalan yang dituntun oleh seorang mursyid yang punya sanad tersambung ke Rasulullah, tidak mampu untuk membersihkan qalbu. Karena hanya amalan yang bersanad, yang punya energi yang kuat untuk mampu membersihkan qalbu, memecahkan kekerasan hati kita. Kalau hanya wiridan amalan-amalan biasa, apalagi hanya zikrul fadilah, hanya menghasilkan pahala, tidak punya energi. Nah, maka ini apapun yang kita amalkan yang menjadi perintah mursyid, ini semuanya adalah dalam rangka takhalli, pembersihan qalbu para murid.
Dan jangan kita anggap enteng Bapak Ibu, hanya membersihkan kalbu, bersihkan hati. Jangan kita anggap enteng itu. Dan membersihkan kalbu ini satu pekerjaan yang sangat mulia. Orang yang melakukannya pun mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita saja tidak mendengar pujian itu. Seandainya kita mendengar pujian itu, mungkin yang rohaninya kuat tidak berhenti dia untuk melakukan wiridan. Yang rohaninya mungkin belum kuat, gelepar dia tidak kuat mendengar pujian itu. Karena Allah jelaskan di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, bukan hanya beruntung, karena aflah itu menggunakan isim tafdhil. Dalam kaidah ilmu nahwu isim tafdhil itu maknanya sangat. Kalau falah itu beruntung, aflah sangat beruntung. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Berarti ketika orang mengamalkan, bagaimana amalan yang membersihkan jiwa, amalan apa? Bagaimana teknisnya? Ini kalau tidak dituntun oleh seorang kekasih Allah, tidak mampu membersihkan hati, pakai apa bersihkan? Coba kita rasakan dulu sebelum kita ditalqin. Paling kira-kira bersihkannya pakai ini kali. Terus kira-kira, karena kita buta tentang masalah itu. Namanya orang buta yang kira-kira pakai wiridan ini kali. Dicoba sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak ada hasil apa-apa ya. Karena tidak ada ilmu pengetahuan yang hak. Nah, maka membersihkan qalbu ini tidak bisa kira-kira. Seperti itu juga di dalam bagaimana membersihkan najis-najis zahir, tidak bisa kira-kira, harus ada ilmu yang hak. Ilmu yang hak itu adalah standar daripada para ahli tentang masalah ilmu pengetahuan itu. Siapa standarnya? Ahli di dalam masalah ilmu zahir, ya ulama-ulama fuqaha, ahli fikih. Kita tanya mereka, bagaimana membersihkan najis yang ada di sarung saya? Najisnya ada 3 menurut ulama fikih. Khusus daripada mazhab Imam Syafi'i ada najis mughallazah, mukhaffafah dan mutawassithah dan mukhaffafah. Nah, bagaimana teknisnya membersihkan salah satu najis itu? Maka mereka yang pakar, yang ahlinya, maka standar mereka yang kita pakai. Nah, bagaimana membersihkan qalbu? Maka para sufilah pakarnya, para ahlinya. Nah, ini maka kita bertemu dengan orang yang seperti itu, bapak-bapak itu. Ini untungnya, dan ini bukan pekerjaan yang mudah, dan juga bukan pekerjaan yang tidak ada nilai, tidak bernilai. Ini besar nilai dan luar biasa. Karena tadi orang yang melakukannya mendapat pujian dari Allah. Bagaimana yang menciptakan alam semesta ini memuji kepada kita, yang memberikan segala fasilitas di dalam kehidupan dunia ini tanpa mengharapkan balasan dari hamba Allah, tidak mengharapkan dibalas untuk disembah. Menciptakan manusia ini tidak ada tujuan apa-apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Sebenarnya bukan itu ditafsir oleh ulama syariah. Kalau untuk ibadah berarti Allah mengharap balasan daripada apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada hamba. Padahal bukan minta diibadah liya'rifuni. Tidak menjadikan jin dan manusia melainkan agar mereka mengenal kepadaku. Hanya itu. Allah itu supaya ingin dikenal juga. Nah, maka diciptakannya lah makhluk yang bernama
manusia ini agar manusia itu mengenal kepada Allah. Nah, maka dengan jalan tuntunan mursyid itu kita memproses ruhani kita, karena qalbu kita ini terhijab dengan indahnya dunia ini. Qalbu kita ini terhijab dengan hijaunya manisnya dunia ini. Qalbu kita ini terbimbing dengan warna-warni dunia ini, merah, kuning, kelabu dunia ini. Ini yang menjadi hijab menutupi qalbu kita daripada ma'rifat kepada Allah itu tadi. Maka bagaimana bisa membersihkan itu, bagaimana teknisnya? Membuka hijab batin itu. Kalau tidak dibimbing seorang mursyid, tidak ada yang mampu membuka hijab itu. Walaupun sehebat apapun ilmu kita, walaupun sepasih apapun bacaan kita, sehebat apapun dakwah kita, tidak ada yang mampu membuka hijab batin itu. Ini sulitnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka pekerjaannya sangat mulia. Yang melakukan pun mendapat pujian. Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, apa kata beliau? Kaifa yashruqu qalbun suwaral aqwani muntabiqatan bimir'ati. Bagaimana bisa bersinar qalbu seorang hamba sedangkan gambar-gambar alam semesta ini menempel pada cermin batinnya. Ini mencabut, mengeluarkan itu dari qalbu kita, cermin batin itu bagaimana teknisnya? Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam hanya memberikan informasi kaifa yashruqu qalbu, bagaimana qalbu bisa bersinar. Hanya informasi, tapi teknis mencabut, mengeluarkan itu bagaimana teknisnya. Maka itulah yang dimiliki oleh seorang mursyid. Nah ini, maka kita beruntung Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan apapun yang menjadi perintah daripada mursyid, maka semuanya itu proses pembersihan qalbu. Maka tadi kita mendapat ujian ketika kita zikir la ilaha illallah. Seandainya kita mendengar ujian dari Allah, hai fulan bin fulan, engkau orang yang beruntung. Ketika kita istighosah, hai fulan bin fulan, engkau orang yang beruntung. Ketika kita menakiban, ini takhalli semua, karena ini perintah mursyid, engkau orang yang beruntung. Apa anda untung Bapak Ibu? Pada bahagia kita, rohani kita bergembira walaupun fisik kita capek rasanya, tapi rohani kita bergembira. Nah ini untungnya orang yang memiliki mursyid, orang yang mengamalkan apa yang menjadi tuntunan syekh mursyid. Lalu kalau orang berthariqah tidak mengamalkan tuntunan gurunya, lalu apakah dia, ini ada bahasa kalau tidak mengamalkan katanya bisa kuala dan sebagainya. Saya tidak berani berthariqah, saya belum, masih sibuk dengan dunia, saya tidak berani berthariqah, saya masih banyak keinginan macam-macam, saya tidak berani berthariqah, kalau tidak mengamalkan nanti bisa kuala. Ada enggak seperti itu Bapak? Satu pengetahuan yang kalau tidak diamalkan membahayakan kepada kita. Kan ini ucapan-ucapan yang tidak berdasar, ucapan-ucapan yang membuat orang takut mencari ilmu pengetahuan yang hukumnya fardu ain. Karena mencari mursyid itu hukumnya wajib. Bagaimana orang tidak punya guru pembimbing dalam kehidupannya mengira-ngira? Karena sudah dijelaskan di dalam bai'ah ketika kita ditalqin, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yanqusu 'ala nafsi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Kan itu.
Jadi faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi. Siapa yang berpaling daripada bai'ah janjinya. Ketika kita ditalqin dulu, sebelum ditalqin ditanya, hai fulan bin fulan, siap diajarkan zikir? Siap. Siap mengamalkan? Siap. Itu kan janji kita. Kita berjanji bukan dengan wakil talqin, bukan dengan mursyid, tapi innama yubayyi'unallah, dia berjanji kepada Allah. Nah, faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi. Siapa yang berpaling daripada janjinya, maka dia yang rugi. Apa ruginya Bapak Ibu? Dia tidak bisa bagaimana membersihkan qalbunya. Hanya jadi menghayal membersihkan qalbu. Itu kerugian besar. Kita mengukur rugi ini urusan duniawi. Ketika bisnis kita gagal, kita merasa rugi besar, padahal kerugiannya hanya berapa, hanya ukuran materi itu. Tapi ketika qalbunya tidak bisa bersih, dia tidak merasa rugi. Ketika dia tidak bisa mencapai ma'rifat kepada Allah dalam kehidupannya, dia tidak merasa rugi. Padahal para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, para pencinta kepada Allah, itu satu musibah yang besar bagi mereka. Kalau kita ukurannya terus standarnya dunia saja. Nah ini, maka cara berpikirnya itu kita harus lebih mengarah kepada spiritual, masalah kerohanian yang memang sangat penting, dan ini yang dilupakan oleh umat-umat Islam pada akhir zaman. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, tetapi kata Allah, ini ruginya tadi banyak. Ini rugi dia tidak mengamalkan itu apa yang menjadi tuntunan syekhnya, zikir zahar, khataman, zikir apa mingguan, manakiban. Kerugiannya tadi dia tidak bisa usul kepada Allah, tidak bisa membersihkan sifat yang tercela dalam dirinya, dan dia tidak mampu untuk mencapai ma'rifat kepada Allah, kesulitan. Nah, tetapi wa man awfa bima ahada alaihi Allah, siapa menyempurnakan janjinya, fasayutihi ajran 'azima. Nanti satu saat nanti Allah akan memberikan pahala yang besar. Apa yang pahala yang besar itu? Bahagia di dunia, bahagia di dalam negeri akhirat. Itu pahala yang sangat besar. Kalau hanya dapat ini pahalanya, tapi hatinya tidak tenang, gelisah, ini bukan pahala yang besar. Nah, maka siapa yang menyempurnakan janjinya, mengamalkan tuntunan mursyidnya, satu saat nanti, jadi tidak instan ini prosesnya. Di dalam perjalanan salik seorang murid untuk mencapai ma'rifat kepada Allah, itu prosesnya tidak instan. Karena di dalam ayat ini disebutkan satu saat nanti. Kapan? Itu rahasia Allah. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau mungkin di akhir hayat kita. Seandainya tidak di akhir hayat kita, sampai dalam kubur, diajarkan oleh mursyid kepada muridnya ilmu ma'rifah. Akan nanti dia di padang mahsyar, baru dia menjadi arifan wa alimah. Tapi satu saat nanti akan waman awfa bima ahada alaihi Allah. Itu yang perlu kita garis bawah. Cuma nafsu kita ini ingin instan, ingin cepat. Apalagi ngobrol-ngobrol dengan orang yang berbeda thariqah. Kami baru 5 tahun ngamalkan sudah dapat keanehan-keanehan. Kalian udah berapa tahun? 15 tahun kok belum ada apa-apa. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini disukai oleh nafsu karomah. Keanehan-keanehan itu disukai oleh nafsu, dan banyak orang yang terjebak dengan keanehan ini. Seolah-olah itu puncak daripada perjalanan mereka di dalam proses mereka sebagai salik untuk mencapai ma'rifat kepada Allah.
Padahal itu keanehan itu hakikatnya adalah aib. Jadi siapa yang pamer keanehan, hakikatnya dia memamerkan aib dirinya. Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Karamah, haidur rijal. Karamah itu haidnya para wali-wali Allah. Sebagaimana para wanita menutup haidnya agar jangan dilihat orang, seperti itu para wali-wali Allah menutup karamahnya agar jangan dilihat orang. Jadi kalau ada orang pamer keanehan, itu perlu waspada kita. Ini bukan wali, itu biasanya dukun. Kalau dukun senang memamerkan keanehan. Apa manfaatnya kita memamerkan keanehan? Dan memang disukai oleh nafsu. Dan hati-hati Bapak Ibu, coba buka sejarah. Wali karamah banyak yang dihinakan oleh Allah. Jadi lebih aman kita mencapai wali istiqomah. Karena murid-murid Abah ini jangan mengharapkan kita dapat karamah. Seandainya ada, bukan kehebatan murid, itu karamah guru, bukan kehebatan dia. Ini barokah karamah guruku, segalanya ini barokah karamah guruku. Semua ini yang tidak mungkin seolah-olah barokah karamah guruku. Seperti itu pandangan kita sebagai murid. Bukan ini kehebatanku, ini kekuatan wiridanku, bukan. Nah, jadi banyak sejarah wali-wali karamah itu yang dihinakan oleh Allah. Siapa dulu wali karamah yang dihinakan oleh Allah? Dalam sejarah kaumnya Nabi Musa, Bal'am al-Awra, itu wali karamah. Bal'am itu doanya Allah diberikan mustajab. Bagaimana kalau dia berdoa langsung kabul doanya? Ini hebatnya Bal'am itu. Ada tak kita yang berdoa sekarang? Sudah 20 tahun doa tak kabul-kabul. Banyak itu. Kalau Bal'am doa sekarang langsung terjadi. Apa aneh itu? Ketika dia bertenaga melihat ke langit, dia melihat Lauhul Mahfuz. Di dalam tafsir Jalalain cerita. Hebatnya Bal'am itu. Tapi akhir hayatnya dia mati dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia berlomba-lomba nafsunya ingin dapat karamah. Ini kalau udah dibimbing mursyid bahaya ya. Apalagi mursyid yang palsu, tambah kacau. Suka jamaahnya dapat keanehan, dapat bisikan-bisikan, dapat isyarat-isyarat. Apa manfaatnya? Seolah-olah dia sudah hebat. Kalau mursyid yang kamil, dia menuntun muridnya bukan kepada tujuan-tujuan yang disukai oleh nafsu. Dia benar-benar membawa muridnya fafirru ilallah wa anibu ilallah. Ini hebatnya. Nah, ini bahayanya. Ini rahasia ini perjalanan ini. Kalau tidak mursyid yang kamil membimbing muridnya, ini bahaya manusia-manusia. Karena itu disukai oleh nafsu. Siapa lagi yang wali karamah Allah hinakan? Barsiso. Punya murid 70.000, semuanya muridnya ditarbiyahnya bisa terbang, bisa sholat di atas air, bisa sholat di atas daun, bisa di atas awan, bisa mengambang di udara. Bagaimana hebatnya muridnya seperti itu, bagaimana gurunya? Akhir hayatnya Barsiso dihinakan oleh Allah. Ini wali-wali karamah, hati-hati ya. Dan kita bersyukur, mudah-mudahan Allah tutup karamah itu dari kita supaya aman di dalam perjalanannya. Memang nafsu kita lemas, malas. Karena jadi wali karamah ini yang paling, wali istiqomah yang lebih aman. Makanya kata Allah, wa allahu istaqamu ala tariqah la asqainahum
ma'an ghadaqa wa allau istaqamu, dan seandainya lau itu di dalam kaidah ilmu nahwu maknanya apa itu? Maknanya lit taraji. Allah masih mengharapkan ada hambanya masih istiqomah. Seandainya mereka itu istiqomah, tapi ini harapan yang ada masih terwujud. Ada di antara hamba Allah itu masih ada yang mampu istiqomah. Wa allau istaqamu ala tariqah, sungguh seandainya kalian semua istiqomah ala tariqah, di dalam tariqah, di atas tariqah. Tariqah itu ditafsir menurut pendapat ulama syariat ad-dinul haq, agama yang hak. Kalau kita maknai tariqah itu di jalan gurunya, tariq itu jalan, tariqah itu jalan gurunya khusus menuju kepada Allah. Tariqah itu adalah jalan khusus menuju kepada Allah. Seandainya mereka itu istiqomah di jalan gurunya, zikir zahar, khataman, manakibat, terus dia hadir, malam anu di sini, malam anu di sini, terus dia hadir. Terkecuali udzur syar'i yang menyebabkan dia tidak hadir, maka dia tidak hadir karena sakit, karena musafir. Nah, seandainya orang ada yang mampu seperti itu, kata Allah, lasqainahum ma'an ghadaqa, sungguh akan kami curahkan kepada mereka air hujan yang sangat deras. Pertolongan Allah dari segala penjuru kepada orang. Seandainya, tapi nanti tidak instan ini semuanya prosesnya. Nah, minimal Allah menolong orang yang istiqomah itu tadi dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allah menolong orang yang istiqomah. Makanya apa itu Bapak Ibu? Thariqah kita ini bukan untuk banyak-banyakan. Ketika banyak senang, ketika sedikit lemas. Itu nafsu yang suka seperti itu. Mau banyak, mau sedikit, terus kita jalan. Apa itu ketika dikatakan Pak di tempat anu sudah utama 5 orang istiqomah, alhamdulillah, Abah senyum. Di tempat anu sudah utama misalnya 2 orang, senyum boleh. Tapi kalau mengatakan Bang saya sudah bisa terbang, sudah bisa menghilang sekejap mata sampai Mekah, beliau tidak suka. Nah ini Bapak Ibu, kan itu bukan tujuan. Nah maka istiqomah ini, misalnya orang ini khataman 10 orang, sampai mati 10 orang nih, mati 1 tinggal 9, masih aja khataman jalan. Mati lagi tahun belakang 1 tinggal 8, mati lagi tinggal 5, tinggal 4, terus yang lainnya khataman terus, mati semua jadi wali semua. Wali istiqomah itu sampai mati, bukan 40 tahun, 50 tahun. Terkecuali udzur syar'i yang menyebabkan dia tidak bisa hadir, maka tetap dia mendapat fadilah orang yang hadir di majelis itu karena udzur syar'i saja yang menyebabkan dia tidak hadir. Misalnya kita sudah 20 tahun sampai tua badan kita terus hadir. Ternyata kita sudah udzur tidak kuat lagi kita hadir, tinggal di kursi roda atau kita baring sakit, maka kita tetap mendapat fadilah seberapa banyak orang yang hadir di majelis itu. Ini untungnya orang yang istiqomah. Cuma kata Allah sedikit gitu. Wa allau istaqamu ala, seandainya, maka itu taraji masih ada harapan Allah kepada hamba-hambanya ini yang bisa istiqomah. Tetapi perlu kita ketahui, orang tidak akan mampu istiqomah terkecuali dibimbing oleh wali istiqomah. Kalau kita baca ini, baca itu, amalan-amalan kita tanpa dibimbing, paling-paling setahun, 2 tahun, 10 tahun. Seandainya ada yang mampu istiqomah sampai mati, itu langka, tidak bisa dijadikan patokan hukum. Karena menurut kaidah para ulama, al-nadir
kal maghdum, perkara yang jarang itu seolah-olah tidak ada. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Kalau kita baca sejarah dulu, orang yang ada mengirimkan bacaan ini, bacaan Bismillah saja setiap ada Bismillah, Bismillah, lalu dia diangkat derajatnya jadi wali Allah sampai meninggalnya Allah muliakan dia. Terus dia Bismillah, tapi hanya satu orang itu aja yang pernah kita dengar sejarahnya. Yang lain tidak ada. Coba ikutin dia, tidak ada yang mampu. Mau megang ini Bismillah, mau minum Bismillah, darah lagi Bismillah, mau berdiri Bismillah, mau berjalan Bismillah, megang apa aja Bismillah, megang istri Bismillah, megang ini Bismillah, megang itu Bismillah, lemas istri Bismillah terus mas, jadi tidak nafsu. Berat itu Bapak Ibu. Walaupun memang ada sejarahnya orang yang seperti itu, Allah berikan trauma kepadanya, tapi langka, maka tidak bisa dijadikan patokan hukum. Nah, maka orang yang dibimbing wali istiqomah, maka dia akan mampu untuk istiqomah. Nah, ini para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, terus kita jalan. Ada wakil talqin, tidak ada wakil talqin, ada ustadz, tidak ada ustadz, ada pengurus, tidak ada pengurus, terus jalan. Karena thariqah ini murni amaliyah. Oh, ini tidak ada pengurusnya, tidak boleh jalan. Siapa yang buat aturan itu? Wah, ini hati-hati ya, jangan asal mengeluarkan fatwa. Nah, kalau tidak ada pengurusnya tidak sah, ilegal. Ini di mana dasarnya itu? Hati-hati. Berarti yang dulu tidak ada pengurus dulu ilegal semua, tidak sah semua. Thariqah itu murni majelis amaliyah. Thariqah itu murni tasawuf amaliyah. Murni di amaliyah artinya kita beramal, amalan yang dituntun oleh kekasih Allah, yang dapat izin dari Rasulullah untuk membimbing rohani umat melalui mata rantai guru beliau, gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu istimewanya seorang wali yang mursyid. Jadi jangan dianggap enteng Bapak. Istimewanya wali mursyid. Seorang mursyid yang hidup pada zaman di luar zaman kenabian, kedudukan mereka seperti para rasul di zaman Rasul, tapi bukan rasul mereka. Maka siapa yang mengikuti orang itu seperti dia mengikuti Rasulullah SAW, seperti sahabat mengikuti Rasulullah diperintah oleh Allah, para mursyid diperintah oleh Rasulullah. Maka orang yang mengikuti dia, mereka itu seperti para sahabat mengikuti Rasulullah. Ini hebatnya thariqah. Karena memang Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran, may yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Ini siapa yang Allah beri hidayah, dia yang dapat hidayah. Siapa yang Allah sesatkan dari jalannya, maka selamanya dia tidak pernah berjumpa dengan wali yang bergelar mursyid. Oh, maka dia hebat baca kitab, kenapa dikatakan sesat? Maka dia fasih bacaannya, kenapa dia dikatakan sesat? Ini orang ini banyak menghafal hadis, kenapa dikatakan masih sesat? Apa yang dimaksud dengan tersesat jalan? Sebelum bertemu mursyid, walaupun hebat ilmunya, walaupun banyak hafalannya, walaupun fasih bacaannya, sebelum dia bertemu mursyid, dia tidak mampu membersihkan qalbunya. Yang kedua, dia tidak mampu mengingat Allah dengan ilmu pengetahuan. Inilah yang hakikatnya tersesat jalan. Ini Allah nyatakan, dan membersihkan hati ini sulitnya luar biasa.
Dan yang selamat ketika sakaratul maut yang qalbunya bersih. Kan itu kan ayat Allah. Dia dalam ayat Allah jelaskan, wattaqu yawma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah oleh kalian satu saat nanti tidak ada gunanya harta kalian, pangkat kalian, jabatan kalian, nama besar kalian, ketenaran kalian, apapun juga kemuliaan-kemuliaan di dunia ini yang kita miliki, itu satu saat nanti tidak ada manfaatnya, terkecuali orang yang datang pulang kembali kepada Tuhannya membawa qalbun salim, qalbu yang bersih. Nah, ini membersihkan qalbu kalau udah bisa bagaimana? Inilah hakikatnya tersesat jalan. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita bersyukur para ikhwan, amalkan sungguh-sungguh. Ayo kita didik diri kita masing-masing untuk istiqomah. Kalau mengandalkan macam-macam kita sudah tidak bisa diandalkan. Ayo kita didik untuk istiqomah. Alhamdulillah kita punya guru wali Allah, wali istiqomah, dan dapat izin dari Rasulullah untuk membimbing rohani murid-murid beliau. Nah ini, maka untungnya kita para ikhwan wal akhwat, dengan bimbingan beliau, insya Allah kita akan mencapai seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang sudah kita ceritakan dari awal tadi. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, tadi di dalam manaqib bulan Safar itu diceritakan tentang bahwa Syekh Abdul Qadir terjadi pada masa beliau kan satu penyakit taun. Taun ini penyakit menular. Ini yang mematikan, sangat membahayakan. Orang berbondong-bondong mencari obat, susah untuk mengobati penyakit taun. Ternyata obatnya hanya memakan rumput-rumputan di sekitar madrasah beliau. Dan ini banyak hikmah daripada rahasia itu. Artinya apa? Kalau kita pahami daripada apa yang telah kita amalkan di dalam amalan khatamah, Allahumma ya syafiyal amr, ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Ternyata macam-macam caranya Allah menyembuhkan penyakit itu. Tetapi secara hakikat yang menyembuhkan itu bukan obat, yang menyembuhkan itu bukan si dokter yang ahli itu, tapi hakikatnya semuanya Allah. Nah, ini menjadi satu etikot keyakinan kita bahwa semuanya tidak bisa memberi manfaat dan mudarat illallah, kecuali dengan izin Allah. Dan juga orang sibuk mengurusi penyakit-penyakit lahiriah, tapi dia kurang memikirkan penyakit batiniah. Sedangkan penyakit lahiriah ini, kalau kita mati dengan sebab penyakit itu hanya sampai di kuburan, selesai. Coba dicek lagi setelah dia mati, ada tidak kankernya, ada tidak tekanannya, ada tidak pengaruh gula darahnya, sudah tidak ada lagi. Tapi kalau penyakit batin, dia akan berlanjut sampai kepada mahsyar. Ini kurang diperhatikan oleh manusia. Sibuk mengurusi penyakit zahir, tapi kurang memperhatikan penyakit-penyakit batin. Memang susah Bapak Ibu, mencari guru yang mampu membersihkan kalbu ini susah. Nah ini maka untung besar kita bertemu Syekh Mursyid, guru agung seperti Abah ini. Langka kita cari di bumi ini seperti guru kita Abah Agung itu, kemursyidannya langka kita temukan. Dengan segala kemudahan diberikan para murid-murid. Kita makan enak silakan. Tadi makan sate.
makan sate macam-macam, mau nambah mau berapanya silakan. Luar biasa Bapak Ibu. Amalan kita kalau udah bisa 165 tiga kali apa dah enak nih. Golongan 3 terus ya. Golongan ngambil dispensasi terus. Jadi luar biasa langkah seperti apa kita temukan di bumi. Nah maka kita para ikhwan hati-hati, iblis dengan segala strateginya ingin melepaskan kita daripada genggaman kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makanya rahasia wa'tasimu bihablillah itu kita jaga benar-benar, pegang erat-erat, jangan sampai kita tertipu dengan rayuan-rayuan iblis, dengan macam-macam bahasa, sehingga kita melepaskan diri daripada kekasih Allah yang istimewa, yang luar biasa, yang langka kita temukan di bumi. Karena Abah ini mujaddid di dalam ilmu tasawuf, pembaharu di dalam ilmu tasawuf. Maka mujaddid itu 100 tahun baru ada, menurut para ulama. Nah langka seperti beliau, maka kita bersyukur hidup sejaman kita mengikuti beliau. Nah itu saja mungkin para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Mari kita amalkan sungguh-sungguh, kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Saya ingin istiqomah mengikuti tuntunan beliau. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq. Mudah-mudahan manfaat yang bermanfaat sekali lagi dapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa